Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua, siswa-siswi SMK Saraswati Salatiga? Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Puji syukur, marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah berkat kesempatan, berkat kesehatan dan kesempatannya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tanpa halangan suatu apapun. Sebelum mengawali pelajaran saat ini, marilah kita menundukkan kepala dengan berdoa kepada Allah agar apa yang kita pelajari nantinya bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Menundukkan kepala sejenak, dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, anak-anakku semua, kita lanjutkan untuk materi berkaitan tentang taat aturan. Minggu lalu sudah kita pelajari untuk surat An-Nisa. Kita sekarang lanjut untuk ayat-ayat yang lainnya yang berkaitan dengan taat aturan, berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ya, video ini terkhusus saya buat untuk anak-anakku kelas 11, siswa-siswi SMK Saraswati Salatiga. Ya, sebelum masuk ke materi inti, saya akan menyampaikan untuk kompetensi dasar terlebih dahulu. Kompetensi dasar yang pertama yaitu terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja sebagai perintah agama. Membaca Quran surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Menganalisis makna Quran surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59, At-Taubah ayat 105 serta hadis tentang taat aturan dan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya, bersikap taat aturan, tanggung jawab, berkompetitif dalam kebaikan dan kerja keras sebagai implementasi dan pemahaman Quran surat Al-Maidah tentang hal-hal di atas, yaitu etos kerja, kompetisi dan kebaikan dan taat aturan. Yang berikutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yaitu membaca Quran surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid. Mengidentifikasi bacaan tajwid pada Quran Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59, At-Taubah ayat 105. Kemudian menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah ayat 105. Menunjukkan hikmah yang terkandung dari Quran surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah ayat 105. Yang terakhir, menunjukkan perilaku yang sebaiknya dilakukan sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah ayat 105. Nah, untuk pelajaran saat ini persiapan untuk anak-anakku mohon dipersiapkan untuk Al-Qur'annya. Kita akan belajar Al-Qur'an dari Al-Maidah, At-Taubah. Untuk An-Nisanya sudah kita pelajari minggu yang lalu. Ya, bab 1, perilaku taat aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perilaku di atas. Ada kandungan ayat Al-Quran dan hadis tentang perilaku di atas. Dan ada penerapan perilaku yaitu taat aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama yaitu ada Al-Maidah ayat 48. Anak-anakku silahkan dibuka Al-Qur'annya. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Ya, untuk ayat-ayatnya demikian.
bisa dengan melihat internet, bisa dengan mendengarkan. Silakan, pokoknya terus belajar dan belajar. Gak ada kata terlambat. Mungkin bagi kalian mengatakan sudah SMK malu belajar Al-Quran, malu belajar Iqra. Gak ada salahnya, karena belajar itu gak pandang usia, apalagi belajar Al-Quran. Yang berikutnya arti dari Al-Maidah ayat 48. Silakan, bagi yang membawa Al-Quran terjemah bisa dibaca sendiri. Nah, Guru akan menjelaskan di sini untuk mengidentifikasi tajwid Quran surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama ada wa anzalna. Ini dibaca ikhfa hakiki. Kenapa? Karena ada nun sukun bertemu za. Cara membacanya bagaimana? Samar wa anzalna. Yang berikutnya musaddiqal lima. Di sini ada idgham bila gunnah. Yang mana? Ini karena ada fathah tanwin bertemu lam. Mohon maaf, ini sebenarnya qaf berharokat fathah tanwin. Apabila bertemu lam dinamakan idgham bila gunnah. Cara membacanya jelas. Kemudian ada al-qamariyah. Di sini ada al-qamariyah. Apabila ada al bertemu dengan kaf, ini dibaca al-qamariyah. Alnya terbaca. Yang berikutnya al-khairat. Nah, ini ada al lagi, al-khairat. Alnya terbaca maka dibaca al-qamariyah. Dan juga di sini ada matopi'i. Matopi'i mana? Ini. Apabila ada huruf berharokat fathah berdiri seperti ini dinamakan matopi'i. Ini juga matopi'i. Nah, yang berikutnya, nah, kita langsung ke At-Taubah ayat 105. Ya, bunyinya atau ayatnya demikian. Anak-anakku silakan dibuka Al-Qur'annya. Kita akan membaca bersama-sama. Kita awali dulu dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa sayturaduna ilayhi 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, silakan anak-anakku bisa diterus lagi, bisa dibaca lagi Al-Qur'annya. Nah, ini untuk arti dari surat At-Taubah ayat 105. Silakan dibaca sendiri. Lanjut kembali lagi di identifikasi tajwid. Saat ini surat At-Taubah ayat 105. Di sini ada mat topi'i karena ada warasuluh. Sin berharokat dhamma bertemu dengan wawu sukun. Ini dibaca mat topi'i. Cara membacanya yaitu dengan dua ketukan atau dua harokat. Warasuluh. Yang berikutnya alimil ghaibi. Di sini ada al-qamariyah lagi. Alnya terbaca karena ada alif lam bertemu dengan wain. Alimil ghaibi. Nah, alnya terbaca. Kemudian ada al-syamsiyah wasyahadah. Di sini ada alif lam bertemu dengan shin. Wasyahadah. Cara membacanya alnya ini tidak terbaca, namun langsung ke shin. Wasyahadah al-syamsiyah. Berikutnya lagi bima kuntum. Ada ikhfa hakiki karena ada nun sukun bertemu dengan ta. Cara membacanya samar kuntum. Yang berikutnya lagi yaitu kandungan ayat Al-Quran dan hadis tentang perilaku taat pada aturan, tanggung jawab dan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang pertama yaitu ada surat An-Nisa yang sudah kita pelajari minggu lalu.
yaitu surat An-Nisa ayat 59. Itu tentang taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin. Taat kepada Allah berarti kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya atau bertawakal. Kemudian kepada Rasul kita menjalankan apa yang menjadi ketetapan Rasul, ucapan Rasul, dan perilaku Rasul yang harus kita tiru. Kemudian kepada pemimpin, kalau kita menjadi pemimpin ya kita harus tetap taat kepada atasan kita. Kalau dalam suatu lembaga kita di bawahan ya kita taat kepada pemimpin kita. Kalau kita berada dalam lembaga tertinggi tersebut berada pimpinan paling atas, posisi paling atas, nah ini ada di atas kita Rasul dan Allah. Tanggung jawab kita nanti kepada anak buah kita, kepada bawahan kita seperti apa, ini akan kita pertanggungjawabkan kepada Rasul, kepada Allah. Kemudian surat Al-Maidah ayat 48 ini tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba di sini tidak seperti kompetisi dalam olahraga mungkin, bukan. Namun di sini dalam hal beribadah. Misal berlomba-lomba ketika temannya bisa qira atau bisa menjadi penghafal Al-Quran, ya kita harus berlomba-lomba untuk bisa seperti dia, paling tidak jauh lah dari dia yang bisa, ya paling tidak kita bisa membaca dulu, tidak apa-apa. Kemudian dia rajin bersedekah, nah kita berlomba-lomba, kenapa dia rajin kita enggak, ya, kita patut pikirkan untuk bisa meniru hal-hal positif itu. Kemudian ada surat At-Taubah ayat 105, itu tentang bekerja keras dalam kehidupan. Untuk bekerja keras ini sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia. Ya, manusia hidup di bumi ini memang harus bekerja keras, harus berikhtiar yang nantinya di akhirnya kita bertawakal, tidak terus berserah diri, pasrah. Nanti uang datang sendiri, rezeki datang sendiri. Kalau kita nggak berusaha, ya nggak akan datang. Nah, kita harus terus berusaha, bekerja keras untuk menggapai apa yang kita inginkan. Nah, ini sesuai dengan surat At-Taubah ayat 105. Kemudian ada hadis-hadis tentang taat pada pemimpin, berkompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Nah, ini sudah kita pelajari minggu yang lalu. Kita lanjut ke penerapan perilaku taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Untuk taat aturan, nah ini dapat dicerminkan, dapat diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari banyak sekali. Namun di sini saya hanya memberikan dua contoh saja. Ini seperti taat terhadap syariat agama Islam. Dalam ajaran agama Islam, mencuri itu dilarang, meminum khamr itu haram. Nah, patut kita taati, kita jauhi khamr, kita jauhi mencuri. Nah, kita lakukan hal-hal yang positif. Kemudian taat terhadap peraturan sekolah. Jikalau di sekolah peraturannya masuk jam 7, ya usahakan kita tidak terlambat. Usahakan misal jam 7 kurang sudah sampai di sekolah. Ketika di sekolah memakai seragam yang sudah menjadi aturan tersekolah, ya kalau kita tidak mau mendapatkan masalah, kita tidak mau rugi, ya kita taati aturan tersebut. Misal semua aturan itu bertujuan baik, bertujuan positif, tergantung bagaimana kita untuk menyikapinya dan menaatinya. Kemudian berkompetisi dalam kebaikan, semisal berlomba-lomba dalam beribadah. Nah, ini tadi sudah saya contohkan, misal berlomba-lomba bisa menjadi ahli Al-Quran, ahli sedekah, dan lain sebagainya. Kemudian berlomba-lomba untuk giat belajar. Misal kita lihat teman, kok dia setiap tahunnya juara, dapat hadiah, kok saya enggak. Itu karena dia mau berikhtiar. Selain berdoa, dia juga ikhtiarnya kuat. Nah, itu kita wajib
menyusulnya, kita tidak boleh kalah dengannya, kita juga harus giat belajar. Kemudian ada etos kerja. Etos kerja itu bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam bekerja. Ketika kita bekerja, iya mau bekerja, iya mau belajar. Kalau tidak sungguh-sungguh, ya sama saja hasilnya nggak akan maksimal. Maka harus tenanan, bahasa Jawanya seperti itu. Tuh, sungguh-sungguh. Kemudian berbuat kebaikan dengan istiqomah dan ikhlas. Ketika kita berbuat kebaikan, istiqomah itu terus menerus. Misal kita dalam berbuat kebaikan, misal sholat tepat 5 waktu, usahakan ya istiqomah tepat sholat 5 waktu, jangan bolong-bolong. Ya, misal sekarang subuh, besok enggak, besok hanya duhur dan asar, besoknya maghrib dan isya, jangan. Harus 5 waktu itu dilaksanakan. Dan juga ikhlas ketika bersedekah, misal setiap Jumat infak, mengeluarkan uangnya untuk infak, ya usahakan istiqomah setiap Jumat mengeluarkan uang, dan juga diimbangi dengan hati yang ikhlas. Ya, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada anak-anakku yang masih kebingungan atau masih bertanya-tanya, silakan bisa ditanyakan langsung kepada Bu Nurul, atau mungkin chat lewat WhatsApp yang sudah di-share di grup kelas kalian, silakan, atau mungkin bisa langsung komen di video yang Bu Nurul berikan. Ya, mungkin cukup ini yang bisa Bu Nur sampaikan. Marilah pertemuan hari ini ditutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya Bu Nur minta maaf. Semoga bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Terus semangat belajar dan beribadah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.